Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa saya sapa dengan selamat pagi? Karena di sini kita dalam keadaan pagi yang ceria, pagi yang sehat di bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita penuh berkah ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siswa keren di abad 20, ya kan? Nah, kita membahas siswa keren di abad 20. Kenapa harus siswa dan kenapa harus abad 20? Bagaimana dengan abad-abad sebelumnya gitu loh, abad 19 atau abad 18? Ya mungkin saya tidak terlalu tahu dengan model pembelajaran di sana, tapi menurut cerita dari ayah saya, menurut cerita dari bapak-bapak atau orang-orang tua itu, pembelajaran di zaman itu adalah pembelajaran di mana guru menjelaskan, murid menyimak, murid santun, murid duduk diam, tawadhu istilahnya, murid pasif. Murid dipaksa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Sedangkan di abad 20 ini adalah murid menjadi pusat pembelajarannya, malah yang seharusnya itu yang terjadi. Nah, ini sudah dikaji dan mengalami perubahan kurikulum mulai 2006, kurikulum 2013, yang sekarang mungkin ada kurikulum Merdeka Belajar. Saya nggak tahu sih Merdeka Belajar itu kurikulum atau tidak, saya kurang tahu di sana. Cuman saya hanya mengikuti aja, tidak terlalu mendalami itu. Nah, kita kembali ke topik lagi, yaitu menjadi siswa yang keren di abad 20. Di abad 20. Jadi gini, keren ini kan kata sifat. Keren ini kan kata sifat yang bisa menyifati mungkin fashion ya. Dandanannya sangat keren, satu mungkin itu, atau mungkin keren dalam hafalan Al-Qur'an. Subhanallah, keren sekali, ya kan? Jadi kata keren ini adalah kata yang digunakan untuk memuji. Nah, kita langsung ke pertanyaan saja biar kita nanti pembahasannya mengalir begitu saja. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Raisya Al-Mafira. Oke, siswa keren tapi dengan karakter budaya Islam, itu spesifiknya bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Keren seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dan sekarang disandingkan atau digandengkan dengan budaya Islam. Berarti keren di sini adalah gestur tubuh. Keren ini adalah gaya. Nah, gaya, kita bergaya tapi tetap Islam, itu seperti apa, Pak? Ya gaya Islam. Artinya seperti ini. Keren menurut saya secara pribadi, dan ini mungkin akan bisa diterima oleh orang-orang. Keren itu kan ketika kita melihat fashion, dia adalah orang yang bersih, satu. Yang kedua, dia rapi, terus tutur bahasanya yang bagus, gaya bicaranya itu loh yang bagus, terus akhlak ya, tingkah lakunya itu sopan. Nah, itu saya kira dari 4 hal itu sudah mencerminkan keren Islami. Terlebih lagi kita bicara siswa. Ketika ada siswa, dia rapi, bersih, gaya bahasanya bagus, perlakuannya bagus, dan dia termasuk orang yang vokal atau pinter di kelas. Saya kira itu adalah siswa yang sangat keren. Itu mungkin untuk menjawab satu pertanyaan. Nanti akan kita singgung dengan pertanyaan lagi yang kedua. Mungkin nanti akan ada hubungannya. Yang kedua, bagaimana cara menjadi siswa yang keren di era 20? Oke, begini. Saya suka ini pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari Wafiyah, dari Wafiyah. Oke. Bagaimana menjadi siswa yang keren? Jadi seperti ini. Saya sempat belajar itu menjadi siswa yang keren itu ada tiga tahap, ada 3 sambungan, 3 rangkaian. Yang pertama ini adalah mau. Jadi siswa ini memiliki kemauan, artinya kemauan mencari pengetahuan, kemauan belajar, kemauan untuk memahami. Artinya siswa dulu atau kita, saya memposisikan sebagai murid ya, kita itu memiliki kemauan terlebih dahulu. Bisa dibayangkan kalau ada siswa pinter tapi tidak memiliki kemauan untuk belajar, mohon maaf, itu belum keren menurut saya. Tapi kalau ada siswa yang, ya mohon maaf kita bilang tidak pinter gitu kan ya, tidak pinter, tapi dia memiliki kemauan
ingin tahu, kemauan belajar, kemauan untuk berdiskusi. Keren dia. Dia memiliki kemauan yang kuat. Dilanjutkan dengan yang kedua, setelah kata mau ada kata mampu. Nah, kata mampu ini, yang namanya mampu itu kan semacam pencapaian atau kemampuan. Mampu ini mampu menjadi, mampu menerapkan, mampu mengaplikasikan. Ya artinya mampu mampu memahami. Setelah dari kata mau mencari tahu, mau mendapatkan pengetahuan lebih, dia mampu memahami apa yang dia tahu, memahami apa yang dia dapat. Saya ambil contoh seperti ini. Katakanlah ada guru matematika. Ada guru matematika menjelaskan sebuah materi matematika. Dan kita sebagai siswa, kalau kita tidak mau memahami, kalau kita tidak mau mencermati, berarti kita sudah menolak yang pertama. Berarti tidak mau. Tapi kalau dia memiliki kemauan untuk memahami, mungkin dia akan menyimak. Mungkin dia akan mencoba untuk mencerna apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu kata mau. Setelah itu tahap kedua adalah mampu. Nah, mampu ini memang tingkatan memang. Yang pertama mampu, yaitu mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tuh. Yang kedua, mampu sepemikiran dengan guru tersebut gitu loh. Seakan-akan dia atau saya misalkan yang mendapatkan ilmu tersebut, seakan-akan saya itu juga bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi seakan-akan saya bisa menyampaikan matematika yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Itu adalah kata mampu. Dan mampu, yang terakhir mampu ini mampu menyampaikan kepada temannya. Nah, saya kira dari dua, mau dan mampu, ini yang ketiga nanti aja. Ini sudah menjadi orang yang sangat keren. Dengan tanda kutip mampunya sudah sampai menyampaikan. Jadi menjadi siswa yang keren itu dia mau belajar. Setelah dia mau belajar, dia mampu memahami dan mampu menyampaikan kepada teman-temannya. Itu adalah siswa keren. Dan yang terakhir adalah dia tahu kepada siapa dia harus ngomong, kepada siapa harus berbicara, kepada siapa dia sedang berdiskusi, dan dia tahu memposisikan diri. Contoh, kalau misalkan dia sedang berdiskusi dengan 3 orang, dia sudah tahu, dia sudah mampu, dia berarti sudah memiliki materi, sudah paham. Tapi si A yang diajak ngobrol ini, dia tidak mengerti tentang matematika. Terus dia yang si B ini, dia sangat paham tentang bahasa Inggris misalkan, atau dia juga lemah dalam matematika. Kita yang ngomong, kita jangan terlalu meninggikan ego kita untuk sok paham dengan matematika. Itu yang saya maksud dengan kata tahu. Jadi kita harus tahu bahwa lawan bicara kita dia lemah dalam matematika. Kita harus bisa merendahkan diri. Nah, itu yang saya maksud dengan tahu. Jadi menurut saya kesimpulan dari pertanyaan yang kedua ini sangat panjang ya, yang kedua. Jadi kesimpulannya, menjadi siswa yang keren itu ketika kita sudah terbuka atau mau mencari ilmu, mau mencari informasi, mau update. Setelah itu kita mampu menerapkan, mau mengaplikasikan, mampu memahami maksud dari pesan tersebut, yang pesan yang disampaikan, dan mampu untuk menyampaikan. Terus kita tahu kepada siapa kita menyampaikannya, maka itu yang saya maksud dengan keren. Sekarang kita bayangkan, kalau misalkan di SMP kita sudah terbiasa diskusi, dengan urutan sajalah, kita sudah terbiasa mau mencari pengetahuan, artinya berani bertanya, berani menanyakan sebuah keilmuan, berani mencari tahu, membaca atau googling lah kalau anak sekarang gitu kan, mencari tahu, setidaknya mencari tahu. Yang kedua, memahami. Setelah apa yang dia cari tahu, dia memahami, dan dari apa yang dia pahami, dia menerapkan. Setelah dia terapkan, dia mengaplikasikan, dia mempresentasikan, menyampaikan kepada teman-temannya. Kita bisa bayangkan, kalau SMP saja kita sudah bisa menyampaikan kepada teman-temannya menggunakan bahasa yang baik.
menggunakan bahasa yang sesuai dengan aturan, misalkan apa ya, guru bahasa lah yang lebih paham tentang itu. Nah, nantinya ketika di SMA dia kan sudah terbiasa menggunakan sistem pembelajaran, dia mencari tahu, dia memahami, dan dia menyampaikan. Saya yakin dia akan menjadi siswa yang keren di waktunya itu nanti. Mungkin itu untuk pertanyaan kedua. Nanti akan kita sambungkan jika ada yang menyambung, ada sangkut pautnya maksud saya. Yang ketiga, ada pertanyaan dari si Zahra Mutia. Bagaimana cara mengunggulkan kelebihan? Bagaimana cara mengunggulkan kelebihan? Saya paham maksud pertanyaan ini. Ini dia memiliki kelebihan, tapi bagaimana cara menonjolkannya? Bagaimana cara menampakkannya? Seperti ini ya. Kelebihan orang itu sedikit orang yang sadar. Sedikit sekali ada orang yang sadar tentang kelebihannya. Jadi seandainya kita sudah sadar dan kita sudah tahu, oh kelebihan saya di situ, oh kelebihan saya di sini, oh kelebihan saya di bidang A, di bidang B, dan seterusnya. Mungkin yang pertama kita harus mencari tahu juga ini nanti arahnya kemana. Saya ambil contoh menulis lah, atau ya menulis lah. Simpelnya menulis. Dia memiliki kelebihan menulis, tulisannya bagus, ya kan? Dia suka menulis, dijelasin sama guru. Dia tipikal pembelajarannya dengan cara menulis. Apapun yang disampaikan oleh guru, dia mencatat. Kelebihannya menulis mungkin dalam pembelajaran. Kita tanda kutip siswa ya. Nah, setelah itu kita apa langkah selanjutnya? Mungkin dia mencari tahu kosakata lebih dengan cara apa? Membaca mungkin, diskusi mungkin. Artinya dia mencari tahu atau mencari tambahan kosakata. Bank perkataan ini dulu, perbankan kata ini harus ditambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan di sini perbankan kosakata ini sudah banyak sekali, dia bisa mengaplikasikan atau menerapkan atau mampu membuat tulisan, ya minimal cerpen, narasi, deskriptif atau apalah itu, ya kan? Dia mengaplikasikan apa yang diterimanya, kosakata yang diterima di dalam otaknya, yang di memorinya itu dia menuliskan, menuangkan, ini menerapkan namanya. Kalau sudah apa yang sudah dituangkan ini seharusnya menurut saya dia harus bisa menyampaikan kepada orang lain. Kenapa demikian? Supaya apa yang ditulisnya itu bisa didengarkan juga oleh orang lain, dan ketika didengarkan oleh orang lain bisa respon. Dan ketika ada respon orang lain, maka dia akan mendapatkan kosakata tambahan. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya mungkin ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, menjadi siswa yang keren dengan cara berdiskusi. Diskusi dengan siapa yang tepat? Yaitu dengan yang menurut kita akrab lah. Satu yang akrab, dua yang mumpuni, tiga yang bisa sesuai dengan kita. Maksudnya tema gitu loh. Kalau dia misalkan tadi bahasanya dengan cara menulis atau skillnya menulis, dia mencoba untuk memperdalam cara menulis, mengembangkan skill menulis. Nah, maka dia bisa berdiskusi dengan teman sebaya yang pandai menulis juga. Diskusi dengan guru, misalkan guru bahasa Indonesia, pasti itu guru bahasa Indonesia sudah jelas dia literasinya sangat bagus, ya kan? Ya diskusi dengan orang-orang yang terkait dengan bidangnya. Saya kira itu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Anita Amel. Menurut Bapak, apa saja soft skill yang dibutuhkan untuk menjadi siswa yang keren? Soft skill ini keren. Siswa kalau sudah masih SMP sudah ngomong soft skill ini keren. Kenapa? Saya sangat yakin sekali bahwa anak usia SMP dan SMA itu sedikit yang tahu tentang soft skill. Saya akan sedikit kupas tentang soft skill dan hard skill. Soft skill itu adalah kemampuan dari jiwa, dari diri kita gitu loh. Yang contohnya keberanian, percaya diri yang timbulnya itu dari dalam. Saya kira seperti itu kalau soft skill itu.
Kalau hard skill itu ya bener-bener skill application, apa ya namanya, saya ambil contoh sepak bola. Sepak bola itu soft skillnya dia bisa bekerja sama dengan tim, itu soft skill. Dia memiliki feel, harus maju, harus mundur, harus meminta posisi untuk mencari umpan atau mencari posisi minta umpan itu kan. Nah, kalau hard skillnya dia lari, memiliki kecepatan, bisa lompat, terus dia menendang bola, bisa mencetak angka, itu adalah hard skillnya. Mungkin kita harus bisa bedakan ya. Saya anggap bisa. Nah, sekarang pertanyaan dari Amel ini adalah soft skill apa saja yang harus dimiliki? Semua siswa saya kira harus memiliki soft skill ini untuk menjadi siswa yang keren. Jangan beranggapan keren itu ganteng ya. Jangan beranggapan keren itu cantik dulu. Kita bicara keren itu siswa ya entah ganteng, entah cantik, entah hitam atau putih atau apapun lah itu, tapi di mana dia keren dalam pembelajaran. Oke, keren dalam pembelajaran. Soft skillnya apa saja? Yang pertama adalah percaya diri. Dari kata yang mau, mampu dan tahu. Kalau dia tidak percaya diri, sudah dia tidak akan bisa mencari tahu. Artinya seperti ini maksud saya. Kalau dia tidak percaya diri, maka dia tidak akan mampu untuk mencari tahu. Artinya dia malu untuk memulai mencari pengetahuan, itu dia malu. Nah, apalagi untuk kata mampu, katakanlah mencoba memahami apa yang disampaikan guru. Belum mencoba memahami apa yang disampaikan guru, kalau dia sudah tidak pede, dia malu dulu, maka dia sudah mungkin beranggapan, oh aku gak akan bisa itu mikir kayak guru itu, aku gak paham ini. Nah, yang muncul akan seperti itu. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah percaya diri. Sudah malu itu dibuang dulu dalam hal belajar. Yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini artinya seperti ini. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, kita harus benar-benar bisa bertanggung jawab akan hal itu. Kalau kita sudah terbiasa bertanggung jawab, maka seakan-akan kita akan diwaspadai, was-was, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam mengerjakan sesuatu, dan ini akan menjadikan seseorang lebih teliti. Yang ketiga, mungkin disiplin. Yang ketiga itu disiplin, entah itu disiplin secara pribadi atau disiplin diatur. Yang jelas maksud saya disiplin. Kenapa kok disiplin saya masukkan? Karena disiplin itu sadar atau enggak sadar, yang dicari oleh semua orang itu disiplin terlebih dahulu. Contoh sekolahan SMA mana misalkan, dia akan mencari murid yang disiplin, pasti itu. Ketika dia sudah tidak disiplin, mungkin ada sanksi. Tidak cuma di sekolahan, di perguruan tinggi pun yang dicari adalah mahasiswa yang disiplin. Apa sih maksudnya yang dicari ini? Yaitu untuk pengambilan nilai misalkan, atau dia dijadikan murid yang favorit misalkan. Ya disiplin itu. Mengumpulkan tugas selalu tepat waktu, itu disiplin. Berpakaian rapi, bersih, itu juga disiplin. Terus menguasai ilmu sesuai pada tingkatannya, itu juga disiplin. Ya saya kira disiplin lah, yang penting disiplin. Mungkin lebih paham kalian kan tentang disiplin. Nah, pertanyaan selanjutnya ada nggak nih? Pertanyaan selanjutnya, oh tidak ada. Pertanyaan selanjutnya tidak ada, sudah habis. Jadi itu tadi pertanyaannya. Jadi kesimpulannya, menurut saya secara pribadi, siswa yang keren di abad 20 itu dimana siswa yang mau mencari ilmu lebih. Artinya dari kata mau tadi, apa yang disampaikan guru itu hanya secuil. Kamu harus memiliki kemauan untuk bertanya, menanyakan keilmuan lebih, atau kemauan untuk mencari ilmu di referensi lain, berdiskusi,
dengan sesama, berdiskusi dengan guru lain, berdiskusi dengan teman les misalkan tentang ya pembahasan itu. Itu adalah kemauan untuk menambahkan sebuah wawasan. Yang kedua adalah mampu memahami dari referensi-referensi ini. Jadi mampu bisa dibilang mampu menguasai lah, mampu memahami dari segala referensi termasuk dari guru, mampu memahami apa yang dimaksud dengan guru. Jadi seakan-akan itu aku ngerti sih dimaksud sampai guru itu. Nah, semacam-macam seperti itulah kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Terus mampu juga menerapkan dari apa yang materi ini seakan-akan kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, meskipun kita tidak menerapkannya, setidaknya kita mampu. Oh, saya bisa ini kalau diterapkan seperti ini. Ternyata ini kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Nah, yang ketiga, mampu menyampaikan kepada orang lain. Jadi dia belajar berdiri di depan, belajar ngomong menggunakan bahasa yang baik, belajar menyampaikan kepada teman-temannya. Itu adalah salah satu cara untuk mengasah keberanian juga. Nah, 2 poin apa tadi? Mau, terus mampu, dan yang ketiga adalah tahu siapa yang menjadi lawan bicaranya. Tahu di mana mencari rujukannya. Tahu siapa yang menjadi teman diskusi. Tahu siapa yang menjadi lawan diskusi. Dan tahu siapa yang mau diajak omong, dan tahu siapa yang mau diajak sharing. Oke, itu dari saya sebagai penutup. Mungkin perkataan saya nanti kurang jelas, mungkin perkataan saya tadi itu kurang tepat, mungkin perkataannya kurang gamblang, mungkin perkataannya kurang jelas. Silahkan tanya secara langsung kepada saya, silahkan komentar, silahkan. Kalau perlu nanti kita datang di sini, kita diskusi bersama, tidak sebagai narasumber dan penanya, wartawan misalkan, atau pembawa acara, tapi kita berdiskusi sesama, duduk sejajar, berbicara sesama. Seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.